Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Saputra dengan nomor NIM L1A119097 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Jambi angkatan tahun 2019. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang tebang rumpang atau biasa disingkat TR. Di video sebelumnya saya membahas tentang TPTI, TPTJ, sekarang saya akan membahas tentang TR ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari TR ataupun tebang rumpang. Jadi pengertian yang pertama yaitu bahwa rumpang itu adalah bentuk ruang terbuka hasil penebangan kelompok vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1 sampai 2 kali tinggi pohon tepinya. Jadi bisa kita tangkap di sini bahwa pengertian daripada rumpang yaitu merupakan suatu vegetasi yang dia itu berbentuk melingkar dengan ukuran lingkarannya itu 1 sampai 2 kali lebih tinggi dari pohon tepinya. Jadi begitu bisa dapat kita simpulkan. Adapun yang kedua yaitu pemanenan tebang rumpang adalah berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Jadi di sini pemanenan tebang rumpang itu harus didasarkan dengan kelompok pohon mana-mana saja yang di dalamnya itu bentuk rumpangnya itu berdasarkan kelompok pohon tersebut. Jadi begitu pengertian dari pemanenan tebang rumpang. Adapun yang ketiga yaitu perapihan rumpang, di mana di sini kegiatan membuat rumpang setelah penebangan pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalamnya kecuali permukaan. Jadi pohon-pohon yang besar yang sudah siap panen gitu dilakukan perapian rumpang ini supaya bisa vegetasi di dalamnya itu bisa stabil kecuali pohon-pohon yang masih muda, masih dalam proses permudaan. Terdapat perkecualian sebagai berikut. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tujuan dari TR ataupun tebang rumpang. Di mana di sini tujuan dari TR ini adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Jadi di sini TR ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan tegakan alam yang tidak seumur pastinya melalui penebangan kelompok. Jadi dia ini melakukan penebangan kelompok dengan memanfaatkan ruang-ruang tumbuh di dalam rumpang tersebut dengan cara dia meningkatkan setiap riap dalam rangka untuk supaya panenannya nanti itu bisa lestari dan stabil nantinya. Begitu tujuannya. Adapun sasaran dari TR ini adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHAK atau KPHP. Jadi sasarannya memang ke situ arahnya, tidak lain dan tidak bukan dari kedua instansi tersebut. Jadi begitu. Dia pada hutan alam produksi memang bekas tebangan itu memang sasaran yang efektif untuk dilangsungkannya kegiatan daripada tebang rumpang ini. Jadi berikutnya ada prinsip-prinsip tebang rumpang, di mana di sini prinsip-prinsip dari tebang rumpang yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakan tidak sumur. Jadi tegakannya itu tidak sumur, bukan yang sumur. Jadi berbeda-beda umur dari tegakan pohonnya, jadi sistemnya begitu, tidak seumur. Adapun yang kedua yaitu teknik pemanenan dengan tebang kelompok atau rumpang secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan syarat atau yang menuju ke dalam satu TPN, di mana di sini teknik penebangannya itu merupakan tebang kelompok sistemnya. Dilakukan secara teratur dan dia tuh terstruktur, tersusun dalam satu jaringan agar pemanenan itu bisa
bisa dilangsungkan dengan cara praktis dan bisa dilaksanakan dengan baik nantinya. Adapun yang ketiga yaitu unit manajemen terkecil adalah TPN. Sudah pasti dan jelas TPN merupakan unit manajemen terkecil daripada prinsip tebang rumpang. Adapun yang keempat, tebang rumpang ini sebagai unit perlakuan silvikultur. Unit perlakuannya merupakan rumpang ini, perlakuan daripada sistem tebang rumpang. Adapun yang kelima yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati. Sudah jelas dan pasti di dalam pelaksanaan prinsip tebang rumpang ini keanekaragaman hayati di dalam hutan tersebut tetap terjaga walaupun dilangsungkannya kegiatan tebang rumpang ini. Yang keenam yaitu menciptakan ruang tumbuh optimal bagi permudaan. Di sini sudah pasti dan jelas kita harus membuat ruang-ruang tumbuh supaya pohon-pohon muda bisa tumbuh secara maksimal agar proses tebang rumpang ini bisa berjalan dengan baik ke depannya hingga tidak ada kerusakan di dalam suatu vegetasi di dalamnya. Jadi begitu. Adapun selanjutnya tahap-tahap kegiatan tebang rumpang. Yang pertama yaitu sudah pasti dan jelas dari sistem-sistem sebelumnya sudah sama. Yang pertama yaitu penataan areal kerja atau yang bisa disingkat PAK. Yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau biasa disingkat PWH. Yang ketiga yaitu risalah rumpang. Yang keempat yaitu pembuatan rumpang. Yang kelima yaitu pembinaan rumpang. Yang keenam yaitu pemanenan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ada penataan areal kerja atau PAK. Di sini dimana pertama dia itu menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKU PHHK. Jadi dia di sini menata areal kerja blok mana saja berdasarkan peta kerja tahunan sebelum dan sesudahnya. Jadi perlu diatur penataan areal kerja pada berdasarkan RKU PHK. Di mana yang kedua yaitu membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Jadi areal kerja mana saja itu dibagi, blok-blok peta-petanya di mana saja akan dilangsungkannya penataan areal kerja sistem tebang rumpang ini. Jadi itu akan dibagi mana-mana saja blok-blok yang akan dilangsungkannya sistem tebang rumpang ini. Yang ketiga yaitu membuat prosedur operasi standar atau biasa disingkat POS kerja untuk PAK berdasarkan prinsipnya. Jadi kita membuat prosedur kerja untuk PAK berdasarkan prinsip yang tadi, menata areal ke dalam blok dan peta tahunan berdasarkan RKU PHHK. Jadi begitu. Adapun yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan, di mana pembukaan wilayah hutan ini harus yang pertama yaitu harus efisien, efektif, tertib dan ramah lingkungan. Itu merupakan kelima poin penting. Efisien sudah tentu harus dilakukan, efektif untuk dilaksanakan, tertib, tidak sembrono dan ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Jadi begitu. Adapun yang kedua yaitu membuat rencana lokasi base camp. Base camp, TPK, TPN, pondok kerja dan lain-lain. Jadi kita harus membuat suatu pondok ataupun tempat base camp di mana nantinya kita bisa untuk istirahat atau segala macam untuk melangsungkan kegiatan sistem tebang rumpang ini. Di mana yang ketiga atau yang terakhir yaitu membuat prosedur operasi standar sama seperti yang pertama tadi, kerja untuk PWH berdasarkan prinsipnya. Membuat prosedur di mana kegiatan itu bisa berlangsung secara efisien tadi, efektif, tertib dan ramah lingkungannya itu dibuat prosedur kerjanya. Jadi begitu. Adapun yang ketiga yaitu risalah rumpang. Di mana di sini pertama dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU PHHK. Jadi sebelum dilangsungkannya penyusunan usulan RKTU PHHK maka dilaksanakanlah risalah rumpang ini. Jadi begitu, bukan sesudahnya. Adapun yang kedua itu menyiapkan peta rencana TPN, jalan syarat dan plotting rumpang hasil kegiatan. Jadi di sini kita membuat suatu perencanaan
mana-mana saja peta yang akan kita rencanakan untuk melakukan sistem tebang rumpang ini. Plottingnya, rumpang hasil kegiatan nanti itu seperti apa gitu kita rencanakan. Jadi begitu. Yang ketiga yaitu membuat prosedur operasi standar. Lagi-lagi kita harus membuat POS ini. POS kerja untuk risalah berdasarkan prinsipnya. Berdasarkan prinsip yang kita pegang tadi, yaitu sebelum penyusunan usulan RKTU PHHK itu kita harus membuat prosedur kerjanya agar kegiatan sistem tebang rumpang ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal nantinya. Adapun yang keempat yaitu pembuatan rumpang, di mana di sini pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang. Pemanenan ini dilakukan dengan tebang habis pada setiap rumpang-rumpang itu. Pemanenan itu sistemnya tebang habis di dalam pembuatan rumpang ini. Di mana yang kedua yaitu penebangan dilakukan pada peta-peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Jadi blok-blok RT itu harus disahkan terlebih dahulu supaya dilegalkan agar tidak terjadi illegal logging nantinya, agar aman untuk dilaksanakan kegiatan proses sistem silvikultur tebang rumpang ini. Dimana yang ketiga itu kita harus membuat prosedur POS kerja pemanenan berdasarkan prinsip pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang tadi. Jadi begitu, kita harus membuat POS, lagi-lagi kita harus membuat POS, prosedur operasi standar di setiap kegiatan, tahap kegiatan TR ini. Kemudian yang terakhir yaitu alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi alat-alat saja sekarang harus mengikuti peraturan agar tidak salah dalam penggunaan nantinya. Jadi begitu. Adapun yang kelima yaitu pembinaan rumpang, di mana di sini yang pertama memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu pohon terbaik. Jadi dengan adanya pembinaan rumpang ini kita bisa membuat ruang tumbuh yang sangat optimal untuk pohon-pohon tumbuh dengan baik dalam sistem pelaksanaan sistem tebang rumpang ini. Dimana yang kedua yaitu pilih dan tandai anak-anakan pohon terbaik satu persatu 1 tahun, yaitu setelah pembuatan rumpang. Biasanya jaraknya anakannya itu 3-4 meter. Itu biasanya sering dilakukan jaraknya itu 3-4 meter. Jadi yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu membuat prosedur, sudah pasti dan sangat jelas prosedur kerja pembinaan rumpang berdasarkan pedoman angka. Sini angka pada prinsip untuk memberikan ruang tumbuh optimal bagi pohon yang terbaik dan bisa untuk dilakukan dalam pelaksanaan sistem tebang rumpang yang akan dilaksanakan nantinya. Baik, yang keenam yaitu ada pemanenan, di mana pemanenan ini dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN ataupun jalan syarat yang baru. Jadi pemanenan ini dilakukan di setiap rumpang yang sudah kita tebang nih secara habis nih pada daur tebang yang telah ditentukan tadi. Tapi kita tidak perlu membuat TPN ataupun jalan syarat yang baru. Setelah melakukan pemanenan di setiap rumpang tadi, kita tidak perlu membuat TPN dengan jalan syarat yang baru, itu kita tidak perlu. Adapun yang kedua yaitu penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Lagi-lagi yang telah disahkan, itu poinnya. Poin pentingnya itu yaitu disahkan agar illegal logging tidak terjadi. Proses yang kita laksanakan dalam sistem tebang rumpang ini dia itu bersifat legal, karena legal itu kan sah, artinya disahkan, legal. Dalam istilahnya orang Islam itu halal, bukan haram dalam proses pelaksanaan sistem tebang rumpang ini. Dimana yang terakhir lagi-lagi kita harus membuat prosedur operasi standar POS kerja untuk pembinaan rumpang berdasarkan prinsip tadi yang telah kita buat, yaitu kita tidak perlu membuat PTN dan jalan syarat baru pada pemanenan yang dilakukan secara tebang habis. Jadi begitu. Adapun yang terakhir ataupun yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Ini perlu
kita sangat perlu untuk melindungi dan melakukan pengamanan hutan dalam melaksanakan proses sistem silviculture tebang rumpang ini, dimana yang pertama yaitu perlindungan dan pengamanannya itu kita harus melindungi dan mengamani hutan kita dalam pelaksanaan proses sistem silviculture tebang rumpang ini dari kebakaran. Pertama itu sudah jelas, agar tidak merusak vegetasi-vegetasi yang ada di dalam hutan tersebut dalam proses pelaksanaan sistem tebang rumpang ini. Kedua, perambahan sudah jelas, agar hutan itu tidak dirambah, agar hutan itu tetap maksimal, agar hutan itu tetap tumbuh, tetap lestari di dalamnya walaupun kita telah akan melakukan kegiatan tebang rumpang ini. Serta pencurian hasil hutan ini sangat penting, karena zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang sudah istilahnya tangan panjang, mengambil hutan seenaknya saja, padahal itu bukan haknya. Itu kan bisa dibilang itu bukan warisan mereka gitu. Jadi mereka seolah-olah mengira itu warisan mereka. Juga mungkin karena faktor ekonomi mereka, maka mereka melakukan pencurian hasil hutan. Itu sudah banyak kasusnya yang terjadi. Adapun yang kedua yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik berskala. Maksudnya dalam satu periode RKT kita harus menyusun rencana gimana sih kita untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. Itu kita harus susun rencana yang baik dan benar dalam sistem yang periodik berkala. Jadi kita tahu gimana saja untuk safety-nya nanti untuk mengamani hutan dalam proses sistem silviculture tebang rumpang ini. Adapun yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu dengan membuat prosedur. Ini sudah pasti dan jelas, kita harus membuat prosedur standar kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip perlindungan dan pengamanan dari kebakaran tadi, perambahan tadi, dan pencurian hasil hutan. Jadi begitu, kita harus membuat prosedurnya dengan pengamanan yang kuat, dengan perlindungan yang kuat. Insya Allah hutan kita akan tetap lestari dan terjaga dalam proses melakukan sistem TR ini. Dengan begitu hutan kita akan tetap lestari tadi, akan tetap ada, tidak ada kecurangan yang terjadi di dalamnya nantinya, dan akan berjalan dengan sukses dengan adanya perlindungan dan pengamanan hutan ini. Jadi begitu. Baik, jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa tebang rumpang ini merupakan salah satu sistem silviculture alternatif ataupun pilihan lain yang berlandaskan permukaan alam dan unit perlakuan yang terkecil. Dia itu merupakan merupakan rumpan-rumpang yang terikat oleh unit jalan sarat. Jadi dia ini merupakan alternatif sebenarnya sistem daripada TR ini. Setelah TPTI, TPTJ ini merupakan sistem silviculture alternatif, yaitu berlandaskan permukaan alam dengan melakukan perlakuan terkecil di dalam yang berupa rumpang-rumpang yang dia itu diikat oleh unit jalan sarat tertentu. Jadi begitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tebang rumpang ataupun yang bisa disangka TR pada video kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah kata-kata mutiara ataupun kata-kata motivasi untuk memotivasi hidup kita agar kehidupan kita akan jauh lebih baik ke depannya. Kata-katanya berikut ini. Like think up, just life, smile more, laugh more, and don't get so worked up about things. Artinya tuh bersantai, nikmati hidup, lebih banyak tersenyum, lebih banyak tertawa, jangan terlalu sibuk dengan berbagai hal. Jadi di sini bisa kita simpulkan, walaupun kita banyak pekerjaan, banyak hal-hal yang wajib kita laksanakan, pekerjaan yang kita laksanakan, kesibukan yang kita jalankan, tetap kita dalam sifat, tetap dalam keadaan santai, tetap kita nikmati hidup itu. Jangan kita stres akan semua pekerjaan yang kita lakukan.
kita senyumin saja, kita ketawakan saja, walaupun terdapat beban di dalam pikiran kita. Karena kalau kita ikut stres dengan semua pekerjaan, semua kesibukan, semua beban pikiran hidup kita, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Percaya atau enggak? Itu bisa merugikan diri kita sendiri. Itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita larut dalam banyak ngeluh, banyak sedih dengan mengapa hidup aku begini, mengapa kok makin kesini hidup aku makin begini ya, sengsara ya, itu salah. Karena ingat kata-kata sebelumnya, beribu masalah berjuta solusi. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, maupun masalah hidup, semua masalah, kita harus lakukan dengan santai terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Kita nikmati saja hidup, alur hidup memang begitu. Kita harus menikmati, dan kita harus tetap tersenyum, tetap tertawa. Dengan artian kata, kita itu tidak boleh stres. Kita tetap menjalankan hidup walaupun banyak pekerjaan, banyak kesibukan. Kita tidak boleh larut ke dalam kesedihan, tidak boleh ngeluh. Itu tidak boleh. Jadi intinya, apapun masalah di dalam hidup ini, maupun yang senang maupun yang sedih, maupun yang membuat kita sengsara, itu kita harus lakukan dengan tersenyum, lakukan dengan santai. Kita nikmati saja alurnya. Insya Allah ke depannya hidup kita akan lebih baik. Hidup kita tidak akan stres lagi, dan bawa happy saja semua permasalahan tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.